sesungguhnya sahabat Abdullah bin Abbas, ya, sepupunya Kanjeng Nabi, ya. Sayyid Abbas pamannya Kanjeng Nabi, berarti sahabat Abdullah bin Abbas adalah sepupunya Kanjeng Nabi, bahwa sesungguhnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW suatu saat pernah masuk ke kamar mandi. Dalam penjelasannya yang dimaksud di sini kamar mandi di rumahnya Sayyidah Maimunah, ya. Yang mana sahabat Abdullah bin Abbas itu masih kerabat dari Sayyidah Maimunah, gitu. Ya. Kanjeng Nabi akan masuk ke kamar mandi. Ketika akan masuk ke kamar mandi, fawadatu lahu wadu'an. Maka karena saya tahu Kanjeng Nabi mau kamar mandi, saya meletakkan air di dekat kamar mandi, air untuk wudhu di dekat kamar mandi. Gitu. Qala man wada'a hadza. Akhirnya setelah Kanjeng Nabi mengetahui ada air yang sudah disiapkan, beliau tanya, siapa yang meletakkan air ini? Fa ukhbira, maka lalu dikasih Kanjeng Nabi dikasih kabar bahwa yang meletakkan adalah sahabat Abdullah bin Abbas, ya. Maka teman-teman, lalu Nabi Muhammad SAW berkata, Allahumma faqihhu fiddin, ya. Ya Allah, semoga panjenengan memberikan pemahaman terhadap sahabat Abdullah bin Abbas terhadap permasalahan agama, begitu, ya. Maka teman-teman, dari hadis ini yang harus dipahami pertama dalam masalah fawadatu lahu wadu'an itu ada beberapa kemungkinan, ya, yang dijelaskan dalam kitab Fathul Bari. Kemungkinan yang pertama bahwa sahabat Abdullah bin Abbas meletakkan air ini di dalam kamar mandi. Walaupun kemungkinan ini kecil. Mengapa demikian? Karena kalau meletakkannya di kamar mandi, besar kemungkinan akan melihat Kanjeng Nabi yang sedang buang hajat. Yang kemungkinan yang kedua, bahwa sahabat Abdullah bin Abbas meletakkannya di tempat yang dekat dengan kamar mandi. Maka kalau kemungkinan ini yang kedua, inilah kemungkinan yang paling kuat. Mengapa? Tujuannya sahabat Abdullah bin Abbas meletakkan air dekat kamar mandi ini, tujuannya untuk mempermudah Kanjeng Nabi. Tapi yang paling baku, teman-teman, dikatakan di sini, fa fi'luhu yadullu ala zakaihi, bahwa apa yang dilakukan oleh sahabat Abdullah bin Abbas ini menunjukkan betapa cerdasnya sahabat Abdullah bin Abbas, betapa tanggapnya sahabat Abdullah bin Abbas, gitu, ya. Apa buktinya? Buktinya beliau tanggap, ya, seperti yang sering saya katakan, al-aqil yakfi bil isyarah. Orang yang pintar itu tidak usah diomongi, cukup dengan diisyarati sudah paham. Maka apa yang terjadi pada sahabat Abdullah bin Abbas ini menunjukkan bahwa sahabat Abdullah bin Abbas tidak ngenteni dikongkon, tidak nunggu disuruh. Beliau sudah bertindak sebelum disuruh. Maka teman-teman, apa buktinya bahwa hal di sini menunjukkan adanya kecerdasannya sahabat Abdullah bin Abbas? Buktinya adalah lalu akhirnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW berdoa, ya Allah, jadikan sahabat Abdullah bin Abbas orang yang mengerti dalam urusan agama, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Maka teman-teman, ya, ini bisa menjadi uswah, ya, menjadi teladan dalam diri kita sebagai seorang pelajar, ya, bahwa menjadi santri yang tanggap, menjadi anak yang tanggap itu adalah merupakan hal yang penting untuk kita coba lakukan, gitu. Mengapa? Karena dari situlah kita akan bisa berharap banyak kebaikan yang akan kita dapatkan. Kejadian-kejadian seperti ini bukan hanya berlaku pada
Tidak hanya terjadi dalam cerita ini saja, banyak cerita-cerita yang lain yang menjelaskan mengenai tanggapnya para sahabat, tanggapnya para salafun shalih, tanggapnya para guru-guru kita, terlebih guru-guru kita yang terdahulu. Beliau berusaha menjadi murid yang tanggap, ya, sehingga apa? Contoh ya, yang pernah saya ceritakan dahulu, salah seorang sahabat kecil yang membalikkan sandalnya Kanjeng Nabi, sehingga Nabi mendoakan sahabat itu. Karena apa? Karena kebaikannya membalikkan sandalnya Nabi, niat mempermudah langkahnya Kanjeng Nabi. Belum lagi cerita yang sudah pernah kita dengar pada Syekh Ali Baros, ya. Syekh Ali Baros yang memijat gurunya, tidak pindah, tidak berhenti ketika Nabi Khidir datang menemui gurunya Syekh Ali Baros. Lalu Syekh Ali Baros berkata, ditanyakan, kenapa kok gak berhenti untuk salim pada sahabat, pada Nabi Khidir? Itu dijawab, ya karena kula ngladeni panjenengan. Wah ini ya. Belum juga cerita yang sering juga saya ceritakan ketika Syekhona Khalil Bangkalan kehilangan cincinnya yang jatuh ke Sapiteng, tempat pembuangan kotorannya Mbah Khalil Bangkalan. Akhirnya tanpa disuruh, Mbah Hasyim Asy'ari meloncat mengambil cincin itu. Atau di cerita yang lain ketika Mbah Khalil Bangkalan kedatangan tamu di waktu cuaca yang hujan deras, sehingga lalu Mbah Khalil Bangkalan bertanya, siapa yang mau menjemput tamu saya di lorong sana, di jalan, di ujung jalan sana? Gak ngenteni di kongkon, gak nunggu disuruh. Mbah Hasyim Asy'ari langsung lari terlebih dahulu. Budaya-budaya seperti ini, budaya tanggap seperti ini perlu teman-teman, perlu untuk dilakukan ya. Tanggap, jangan jadi santri yang lemot, yang lomot ya, yang lelet ya, yang lompot, jangan ya. Ke orang tua ya, jangan jadi anak yang lomot. Kenapa? Karena kalau kita mau tanggap, jadi orang yang tanggap, maka yakinilah akan banyak kebaikan yang akan didapatkan. Betapa beruntungnya kita seandainya kita menjadi seberuntung sahabat Abdullah bin Abbas. Akhirnya apa? Karena ngeladeninya, karena tanggapnya sahabat Abdullah bin Abbas. Sahabat Abdullah bin Abbas didoakan oleh Nabi dengan doa yang sangat luar biasa, yang akhirnya terbukti bahwa sahabat Abdullah bin Abbas menjadi orang yang salah seorang ulamanya para sahabat, menjadi salah seorang paling alim dalam masalah ilmu agama, gitu ya. Maka teman-teman, akan betapa beruntungnya kalian jika kalian juga seperti itu, saking tanggapnya sama guru, saking tanggapnya sama orang tua. Kalian lalu doakan dengan banyak kebaikan oleh orang tua kalian. Nah, maka termasuk sekarang ini ya, saya minta pada teman-teman ya, yang ngaji tafsir, yang ngaji ke Gus Najib, yang ngaji ke saya, yang ngaji ke Ning Ahis, ayo jadi santri yang tanggap. Guru kalian itu tidak minta kalian apa ya, jangan nunggu disuruh lah. Kalau sudah habis ngaji tuh, bunyai juga, kalau sudah habis ngaji, senangkan beliau. Wah ini guru saya mesti senang nih. Kalau lihat muridnya sama-sama ngaji, ya komen lah, ya apalah, komentar apalah di grup itu, atau centang foto seperti kemarin. Bukan guru kalian ini bukan guru kalian ini minta dipuji, bukan guru kalian ini minta diperhatikan, bukan, tapi belajarlah jadi guru yang tanggap. Belajarlah jadi murid yang tanggap. Karena ketika kamu tanggap, itulah yang menunjukkan bahwa kamu adalah santri-santri yang potensial, santri-santri yang berpotensi untuk menjadi orang-orang hebat di masa depan kelak.